Oke, sudah. Selamat malam kakak-kakak semuanya, bagaimana kabarnya? Selamat malam, kabar baik. Baik ya. Malam. Untuk bukti karya ini, kendalanya kira-kira di mana kak? Aman kah? Aman ya? Oke kak, silakan kak ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa dulu. Ya, untuk doa hari ini, untuk Kak Mercy silakan berdoa. Pembukaan Terima kasih. Oke baik, terima kasih buat kesempatan diberikan. Kita akan berdoa dan izinkan saya memimpin doa dengan ajaran Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur saat malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami menjalani kehidupan ini sampai dengan saat ini ya Tuhan. Terkhususnya malam hari ini Tuhan, kami melakukan aktivitas gemit kami Tuhan. Biar senantiasa apa yang kami bahas bersama Kakak Fas pada malam hari ini Tuhan memberkati kami. Berikan kami hikmat Tuhan di dalam kami menjalani tugas kami sebagai guru olahraga ya Tuhan. Berkati sepanjang kegiatan kami sehingga boleh berakhir sebentar ya Tuhan dan boleh diselesaikan dengan baik Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan, ampuni kami. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Indah. Kita kasih jempol dulu untuk Kak Indah. Ya, pada sesi kita hari ini adalah sesi terakhir di refleksi bukti karya. Ya, untuk bukti karya ini adalah tugas terakhir di LMS itu, di luar dari penilaian-penilaian. Nanti kakak akan melakukan penilaian terhadap saya sebagai fasilitator, terus terhadap penyelenggara terkait masalah LMS atau kesulitan-kesulitan yang kakak hadapi nanti ada di situ kak. Tapi nanti akan dibuka itu tanggal 12 kalau tidak salah itu untuk penilaian itu. Jadi kakak-kakak tetap standby saja sambil lihat juga tugas-tugas yang belum terselesaikan di LMS. Buka memang dari awal itu kak, coba periksa ulang. Kalau ada yang saya minta untuk ditambahkan di situ, kakak-kakak bisa tambahkan lagi itu tugas itu. Terus saya rasa untuk bukti karya ini, karena rata-rata kita membuat kakak-kakak ini membuat modul ajar karena terkait masalah cuaca dan lain sebagainya, karena kesibukan juga, karena kita ini bertepatan dengan penilaian akhir semester atau SAS juga, sumatif akhir semester. Jadi kakak-kakak tugasnya itu kebanyakan modul ajar atau rata-rata semua adalah modul ajar atau RPP. Tapi tidak apa-apa kak, tidak mengurangi esensi atau nilai yang kakak dapat. Dan untuk bukti karya kali ini, saya harap kakak-kakak ini hasil kerja sendiri kak ya. Maksudnya kalau ada memang ini bisa kita ambil juga punya orang, tapi dengan materi dan ini yang berbeda. Maksudnya berbeda itu materinya berbeda. Kalau modelnya kan sama saja karena kita memakai backward design, tapi materinya saya harap berbeda kayak bukan satu model. Ada yang hanya ganti nama saja atau hanya ganti sekolah begitu. Tapi di bagian bawah itu masih ada tanda tangan orang lain. Itu nanti kita kena dengan duplikasi itu kak. Kan sudah ada surat pernyataan itu yang ditandatangani kepala sekolah bahwa bukti karya yang kakak-kakak buat itu bebas plagiasi atau bebas dari karya orang lain, begitu kak. Nah,
Itu pengantar saja dari saya. Selanjutnya adalah kira-kira kendala yang kakak hadapi selama membuat bukti karya ini seperti apa? Silakan kakak bisa mengutarakan kendala-kendalanya. Satu orang itu saya kasih waktu 7 menit. Silakan Kak. Jadi ada 7 menit waktunya untuk berbicara terkait masalah kendala, apapun yang dihadapi itu silakan Kak. Bisa raise hand Kak. Atau dari Kak Yusuf saja dulu. Silakan Kak. Selamat malam. Oh iya, Kak Febri, silakan Kak Febri. Kendala, selamat malam semuanya. Untuk saya duluan ini. Iya Kak. Ya, untuk kendala apa tadi saya tidak terlalu dengar masalah kendala untuk buat bukti karya. Iya, bukti karya. Oh iya, kemarin mungkin masih repot semuanya karena ada ujian, ada cuaca tadi bilang kakak memang betul. Jadi kita membuat perangkat. Jadi saya masalah keluarga, jadi saya belum kerja mungkin begitu. Jadi memang kendalanya di situ saya. Saya mau kerja, tidak tahunya dapat kabar orang tua ada sakit, jadi saya langsung ini jalan ke mudik toh, jadi belum sempat kerja, jadi mungkin bisa untuk cepat untuk kerja. Gitu. Jadi Kak fasilitator sudah mengingatkan semuanya kurang ini, kurang itu, begitu. Terima kasih untuk Kak fasilitator dan kawan-kawan sudah mengingatkan supaya pekerjaan beres, begitu. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih Kak Febri. Kita kasih jempol untuk Kak Febri. Selanjutnya kakak yang lain, kira-kira kendala pembuatan bukti karya ini apa saja? Ya, silakan Kak Kayan. Baik Kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih Kakak, di kesempatan kali ini saya sampaikan kendala yang kami hadapi saat pembuatan bukti karya. Jadi dalam kegiatan dalam minggu ini bahkan minggu kemarin juga di Satuan Pendidikan ada laksanakan asesmen akhir untuk semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Saya yakin untuk kita semua juga melaksanakan itu. Itu juga yang membuat kita harus manage waktu untuk membuat karya tersebut. Nah, bukti karya tersebut sehingga kami bisa mengambil modul ajar untuk jadikan bukti karya di kegiatan tersebut. Kami tidak bisa sempat lagi untuk membuat video atau kegiatan praktik baik yang akan dilaksanakan dengan kondisi-kondisi tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan musim sekarang, musim hujan Kak, sehingga kegiatan-kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan semaksimal mungkin untuk kegiatan di lapangan, namun bisa dikondisikan. Lalu yang ketiga berkaitan dengan listrik ini Kakak, terkadang berapa menit saja hidup, mati lagi sampai pagi, hidup lagi. Satu hari itu beberapa kali mati dan itu jangka waktunya panjang. Nah, inilah suasana alam yang menjadi kendala dalam kegiatan-kegiatan dalam proses pembuatan bukti karya. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Kayan. Berarti rata-rata Kak,
kalau di tempat saya juga di situ di Lehau itu sama, mungkin kita kan satu kecamatan Kak. Jadi apa namanya? Untuk listrik itu memang saya kendala sekali. Karena yang kakak yang kirim tugas itu saya tidak bisa buka sama sekali. Terus Kak Febri juga kirim tugas. Saya tidak bisa buka sama sekali dan tidak bisa periksa itu. Gara-gara sinyal dan listrik juga. Kalau mati listrik berarti hilang sudah sinyal. Dan cuaca juga hujan terus-menerus. Ya ini cuaca buruk ini. Jadi saya tidak bisa periksa. Nah, sekarang saya ada di Sumba Barat ini. Jadi baru bisa saya buka ini kakak punya tugas ini. Kalau bisa untuk bukti karya ini disegerakan, Kak. Soalnya saya masih harus validasi dulu, harus lihat dulu, harus kasih penilaian, baru nanti kakak akan bagi kakak yang belum ini, kakak baru upload di PMM dan nanti link yang dari PMM itu di copy dimasukkan lagi di LMS di bagian berbagi bukti karya, begitu Kak alurnya. Silakan untuk kakak yang lain bisa menyampaikan kendalanya terkait bukti karya. Silakan Kak Indah. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Mungkin kalau dari saya, kendala yang untuk pembuatan bukti karya ini, Kak. Sebenarnya saya rencananya mau bikin video kemarin, Kak. Hanya keterbatasan waktu, kan kami juga ada persiapan untuk ulangan. Terus dengan cuaca juga, Kak, sudah tidak mendukung lagi untuk kami praktek. Dan juga jaringan di sekolah, jadi saya kalau mau buat kayak Google Drive itu saya harus ke ngapu juga, Kakak. Jadi sulit dengan jaringan di sekolah kami. Jadi kendala yang paling utama itu Kak tentang waktu sudahlah. Jadi dalam pembuatan ini saya mengambilnya ya modul ajar suruh Kakak, itu juga kerja buru-buru karena jaringan kemarin ngapu juga yang saya kirim itu Kakak, hujan juga Kakak. Iya. Jadi kirim buru-buru, jadi masih ada kekurangan juga dalam modul ajar yang saya buat. Jadi nanti di waktu yang datang mungkin saya bisa ada perbaikan mungkin dengan saya punya hasil Kakak. Mungkin itu saya Kakak, terima kasih. Oke Kak Indah, berarti rata-rata ya. Sebenarnya ya kalau di format penilaian itu lebih ditekankan pada pembuatan video memang Kak untuk bukti karya ini. Tapi ada pilihan lain yaitu pembuatan modul ajar dan pembuatan berbagi praktik baik, itu ada di komunitas belajar atau di komunitas di tingkat yang lebih luas lagi, maksudnya di kecamatan begitu. Kalau ada kalau ada kelompok-kelompok belajar untuk guru olahraga di tingkat kecamatan atau di kabupaten, kakak sebagai narasumber begitu Kak, terkait masalah materi di LMS, yaitu modul 1, 2, dan 3 yang kakak sudah pelajari di desiminasi ini. Jadi kakak akan berbagi di situ, forum itu. Jadi kakak akan berbagi di kelompok belajar, bisa di KKG begitu. Kalau di SD, KKG. Kalau di SMP, apa namanya itu? Kalau di SMP? MGMP. Oh iya, MGMP. MGMP atau workshop Kakak. Iya, kakak bisa jadi pemateri di situ. Dari
hasil kakak belajar di diseminasi ini. Seperti itu, Kak. Nah, selanjutnya untuk Kak Hendrik, silakan Kak Hendrik. Kak Eksan, bagaimana Kak Eksan ini Kak Kayan? Belum. Jadi baik, Di terima kasih atas belum ada masalah yang diberikan oleh Kakak Fasilitator. Jadi terkait dengan kendala mengenai pembuatan bukti karya ini, kalau dari saya, di samping jaringan dan listrik selama ini dan cuaca juga yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, kalau dari saya juga masalah dengan laptop, karena laptop yang saya pakai kebetulan laptop sekolah, dan juga ibu kepala sekolahnya lagi ada perlu, jadi masih pinjam laptop dari saya. Kebetulan laptopnya ibu kepala sekolah itu lagi hang. Jadi kendala saya memang itu. Jadi tugas yang lain yang sebelum kerjakan itu yang kakak Fasil sampaikan ke saya, dan mengenai bukti karya juga belum. Tapi saya usahakan karena masih ada kesempatan untuk sampai besok, sampai pukul 11.59 itu, mungkin itu baru saya bisa kerjakan dan kirim kakak. Oke, Kak. Ditunggu Kak ya. Mungkin itu saja kakak, saya kembalikan. Terima kasih. Silakan untuk Kak Yusuf. Ya, terima kasih, Kak. Halo? Ya, Kak. Lanjut, Kak. Jadi baik, Kak. Apa yang disampaikan oleh teman-teman itu pada dasarnya benar. Memang pembuatan itu terpaksa kita mengambil apa yang sudah rata-rata kita lakukan itu, yaitu mengenai modul ajar. Sebenarnya kita punya keinginan untuk membuat sesuatu hal yang diharapkan, tetapi di sini seharusnya atau paling tidak Kak Fasil itu memberikan gambaran kepada kami, karena kakak juga tahu posisi kita itu ada di posisi mana. Akhir-akhir ini kan kita dekat semester, kakak itu tahu juga, karena kakak guru. Seharusnya kakak memberi kami ruang atau informasi awal supaya kami membuat lebih awal, walaupun proses akhirnya kita unggah pada tanggal yang sekarang. Nah, jadi ketika terkendala dengan permasalahan ini, semua rata-rata teman akhirnya modul ajar. Iya, Kak. Nah, kalau kakak waktu itu memberikan informasi awal, kakak dorang paling tidak coba buat ini. Gambarannya seperti begini. Karena apa? Waktu kita semester ini, setelah semester kita penilaian, analisis dan lain sebagainya. Nah, kita dikejar oleh waktu. Ada yang PPG, ada yang segala macam. Nah, seharusnya hal-hal seperti itu, informasi awal. Ya, dalam hal ini memang Kak Fasil itu tidak salah. Memang sesuai dengan koridor yang ada. Mengikuti aturan. Tetapi alangkah bijaknya kalau waktu itu diberikan sedikit ruang untuk kami melakukan itu. Ya, ini sekalian koreksi barangkali, kendati pun belum waktunya. Iya, Kak, ya. Belum waktunya sebenarnya. Nah, itu kendala yang teman-teman sudah ungkapkan semua, itu seperti gitu yang kita alami. Karena dalam waktu yang singkat, 1 minggu itu kan, kalau saya tidak salah itu, karena waktu kegiatan yang lalu itu saya tidak sempat, kurang lebih 1 minggu sebelum ya 6 hari, habis itu libur atau apa itu waktu itu. Hari guru, kalau saya tidak salah itu kan saya juga tidak ikut meet, hanya
HP aja lagi tahlilan waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi seperti itulah apa yang disampaikan oleh teman-teman itu, seperti itu yang kita alami semua. Ya terpaksa daripada tidak sama sekali, ya kami lakukan itu sudah. Ya saya rasa itu aja dulu Kak, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak. Kalau yang lalu itu saya sempat ngobrol juga dengan teman-teman yang lain yang tanya kira-kira nanti tugas akhir itu seperti apa? Seperti Kak Kayan pernah juga tanya itu. Kalau tidak salah ini kalau Kak Kayan masih ingat juga, masih ada tugas untuk membuat video lagi, saya bilang begitu toh itu. Kalau Kak Kayan masih ingat waktu itu, saya pernah sampaikan juga itu Kak. Yang waktu Kakak pergi kemana itu ya? Yang ikut kegiatan kalau tidak salah itu. Kegiatan pramuka. Iya, kegiatan pramuka. Nah, di Itu situ yang saya kirim. Itu yang saya kirim video, tetapi saya punya video itu saya hapus di Kakayan karena sudah di offer ke orang lain. Kakayan ini sudah menilai Kak Indah, maka saya hapus itu video. ya. Seperti gitu. Nah, di situ saya jelaskan itu Kak. Di situ masih ada satu video lagi atau satu tugas untuk membuat video lagi, saya bilang begitu. Waktu itu masih ada itu bukti karya. Nanti itu untuk tugas terakhir di situ. Tapi Kakak waktu itu mungkin tidak ikuti. Jadi Kakak tidak update untuk informasi itu Kak. Tapi itu sudah saya obrolkan juga sama teman-teman yang lain, sama peserta yang lain, bahwa ada tugas video lagi untuk terakhir, saya bilang begitu. Tapi nanti ada pilihan lagi kan saya bilang ada pilihan juga untuk berbagi praktik baik, seperti yang saya bilang tadi, menjadi narasumber, terus membuat modul ajar. Ya, kita memang tidak bisa untuk saling menyalahkan satu sama lain, tidak Kak, tapi ini sebagai bahan refleksi saja. Untuk bahan refleksinya saya juga, mungkin kesalahannya saya juga ada di saya tidak bagi juga di grup WA terkait masalah bukti karya yang berupa video ini. Tapi tidak apa-apa juga Kak untuk membuat modul ajar ini, kalau memang ya kita rata-rata sibuk juga. Saya sibuk juga ikut PPG juga, jadi fasilitator juga, jadi guru juga, seperti kakak ini sekarang ini penilaian juga dan lain sebagainya. Jadi keteledorannya saya itu di sini saya minta maaf sudah untuk untuk karena tidak mengingatkan kembali bahwa ada tugas video Kak, seperti itu. Oke, kalau sudah semua, kita lihat dulu ini, mungkin Kak siapa yang bersedia untuk share screen bukti karyanya sambil kita lihat sama-sama Kak, supaya kita bisa merefleksikan bukti karya ini kan hanya terkait kendalanya yang saya tanyakan, kendala-kendala apa selama pembuatan. Nah, sekarang kita lihat bukti karya dari kakak-kakak yang sudah kakak-kakak upload, yang sudah kakak-kakak ini kirim di LMS ataupun di PMM. Silakan kakak. Sambil kita lihat sama-sama dan nanti kita lakukan refleksi. Silakan Kak. Oke, silakan Kak Kayan. Baik kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon izin saya share screen kaitan dengan bukti karya modul ajar yang kita sudah buat.
mohon koreksi juga dari kakak fasilitator dan kakak-kakak yang lain hingga menjadi perbaikan yang sempurna untuk modul-modul berikutnya pada kegiatan pembelajaran yang berikut. Oke, silakan Kak. Naikkan Kak ke atas lagi. Kita lihat judulnya. Diperbesar kayak tadi itu Kak. Ini terlalu kecil, ini tidak lihat lagi. Ya tadi sudah bagus itu. Tinggal Sahabat kakak, gini kak, tambah. terus lagi terus Kak. Kalau bisa lebih besar lagi tidak apa-apa. Supaya kakak-kakak yang lain bisa baca juga, itu terlalu kecil. Gini kak, Ya. Cek ke atas lagi Kak. Coba ke atas lagi. Oke. Ya bisa kakak-kakak baca juga itu untuk kompetensi. Mulai dari kompetensi awal atau dari topik saja Kak. Topik ya, atau baik materi. kakak. Silakan Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kakak fasilitator. Izin kakak-kakak, saya mempresentasikan modul ajar yang saya buat sebagai bukti karya. Modul ajar ini saya ambil di kelas 5, kelas C, rancangan pembelajaran yang menggunakan background design, perpendicular. Nama penyusun Serikaya Tanda Meranja, Institusi SD Negeri Mundulambi, kelas 5, semester ganjil kelas C. Materinya gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif passing atau mengoper chest pass pada permainan bola basket dalam permainan bola basket. Alokasi waktu 3 kali 35 menit, 1 kali pertemuan. Kompetensi awal melakukan keterampilan gerak. Profil pelajar Pancasila peserta didik diharapkan menjadi pelajar mandiri, kreatif, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesehatan tubuh serta mampu berkolaborasi dalam kegiatan fisik. Sarana prasarana yang dibutuhkan adalah 1. Bola basket atau bola yang dimodifikasi dari bola plastik. Yang kedua, lapangan olahraga atau halaman sekolah. Yang ketiga, stopwatch. Yang keempat, kon dan kon yang dimodifikasi dari tempurung kelapa hasil dari produk GTL di kegiatan sebelumnya berkaitan dengan ABS. Kemudian 5, fluid. 6, keranjang sampah sebagai ring basket. Alat sederhana sebagai aset sekolah yang dimodifikasi menjadi ring basket. Target peserta didik dapat melakukan keterampilan gerak sebanyak 8 orang peserta didik. Model pembelajaran saya menggunakan problem based learning atau PBL. Metode, demonstrasi, diskusi, presentasi, dan praktik. Kompetensi inti di tahap pertama ini hasil yang diharapkan capaian pembelajaran. Pada akhir fase C, peserta didik memodifikasi keterampilan gerak dan menerapkan konsep gerak dalam berbagai situasi gerak untuk meningkatkan capaian gerak. Peserta didik memprediksi dan menguji efektivitas penerapan strategi gerak dalam berbagai situasi gerak. Peserta didik merancang dan menguji peraturan alternatif dan modifikasi permainan untuk mendukung fair play
dan partisipasi inklusif. Peserta didik berpartisipasi secara positif dalam kelompok atau tim dengan memberi kontribusi pada aktivitas kelompok, mendorong orang lain, dan menegosiasikan peran dan tanggung jawab. Tujuan pembelajaran, peserta didik mempraktikkan dan memahami operasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulasi chest-pass dalam permainan dan bermain bola basket dengan peraturan yang dimodifikasi sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki, serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri. Berikut, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat, untuk kegiatan kognitif, peserta didik dapat menjelaskan teknik dasar chest-pass dalam permainan bola basket. Untuk psikomotor, peserta didik dapat melakukan chest-pass dengan kedua tangan secara akurat dan terkontrol. Yang ketiga, afektif, peserta didik dapat bekerjasama dengan teman dalam bermain bola basket sederhana dan menunjukkan sikap sportivitas. ATP atau alur tujuan pembelajaran, peserta didik akan mengetahui pertama, teknik dasar passing chest pass dalam permainan bola basket. Yang kedua, pentingnya keterampilan passing bola chest pass dalam permainan bola basket. Yang ketiga, cara memodifikasi peraturan untuk latihan passing dalam permainan bola basket. Yang keempat, strategi yang efektif dalam menggunakan passing chest pass selama permainan. Yang kelima, pentingnya komunikasi dan kerjasama tim dalam permainan bola basket. Berikut juga peserta didik dapat pertama melakukan gerakan passing chest pass dengan teknik yang benar. Yang kedua, menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan chest pass. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif dengan rekan tim untuk melakukan passing yang baik. Yang keempat, mengidentifikasi kapan harus melakukan passing dalam situasi permainan bola basket. Kelima, mengembangkan dan menerapkan strategi permainan yang melibatkan passing bola chest pass. Yang keenam, mengevaluasi dan memperbaiki teknik pas bola chest pass, pelatihan, dan umpan balik. Materi pembelajaran, gerakan dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulasi passing bola chest pass, dan bermain bola basket yang dimodifikasi. Pemahaman bermakna, peserta didik akan memahami bahwa kemampuan dasar dalam passing di permainan bola basket sangat penting dan bisa ditingkatkan lewat latihan yang teratur dan aturan permainan yang disesuaikan. Keterampilan ini tidak hanya membantu setiap pemain menjadi lebih baik, tetapi juga memperkuat kerjasama dan strategi dalam tim. Pertanyaan tematik yang akan digunakan, mengapa penting untuk menguasai teknik ini? Artinya, passing chest pass. Yang kedua, apa yang harus diperhatikan agar passing menjadi akurat? Yang ketiga, bagaimana komunikasi dan koordinasi dengan teman satu tim untuk mempengaruhi permainan. Tahap kedua berkaitan dengan bukti dan asesmen. Untuk kerja, pertama praktik langsung, peserta didik menunjukkan kemampuan melakukan gerakan passing chest pass dalam situasi permainan bola basket yang telah dimodifikasi. Yang kedua, simulasi permainan. Peserta didik berpartisipasi dalam situasi permainan bola basket yang berfokus pada teknik passing bola chest pass. Yang kedua, latihan terukur. Peserta didik berpartisipasi dalam serangkaian latihan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan passing chest pass dengan penilaian berdasarkan ketepatan, kecepatan, dan teknik. Buktinya, yang pertama, observasi. Guru mengamati peserta didik secara langsung selama latihan dan permainan, mencatat perilaku dan keterampilan yang ditunjukkan format terlampir.
penilaian diri dan teman sejawat, peserta didik melakukan penilaian diri dan saling memberikan umpan balik tentang keterampilan passing test pass masing-masing format terlampir. Kemudian video rekaman video peserta didik saat melakukan gerakan passing test pass yang kemudian dianalisis bersama guru untuk evaluasi dan umpan balik. Tahapan yang ketiga, rencana pembelajaran. Aktivitas pembelajaran yang pertama adalah kegiatan pendahuluan 15 menit. 1. Guru meminta peserta didik untuk berbaris di lapangan sekolah dan mengucapkan salam atau selamat pagi kepada Bapak Ibu guru. Apabila kemungkinan, guru dapat memberikan kesempatan kepada salah seorang peserta didik untuk menyiapkan barisan dan mengucapkan salam atau selamat pagi kepada Bapak Ibu guru. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Apabila kemungkinan, guru dapat memberikan kesempatan kepada salah seorang peserta didik untuk memimpin doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang ketiga, guru melakukan absensi peserta didik dan memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat. Bila ada peserta didik yang kurang sehat atau sakit, maka guru meminta peserta didik tersebut untuk beristirahat di kelas. Yang keempat, guru memotivasi peserta didik untuk berkoordinasikan suasana belajar dan mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan dengan mengajukan pertanyaan tentang manfaat olahraga bagi kesehatan dan kebugaran. Yang kelima, guru menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik setelah proses pembelajaran, seperti yang tercantum dalam indikator ketercayaan kompetensi. Disertai dengan penjelasan manfaat dari kegiatan aktivitas pembelajaran modifikasi pola gerak dasar, passing, chest pass dalam permainan bola basket. Yang keenam, dilanjutkan dengan pemanasan agar peserta didik berkenan materi yang akan diajarkan dengan terasa yang menyenangkan. Pemanasan dalam bentuk permainan sederhana seperti hijau hitam. Guru menjelaskan bahwa tujuan dari sesi ini adalah untuk menguasai teknik dasar passing, chest pass dalam permainan bola basket melalui kerjasama tim dan saling memberikan umpan balik. Yang kedelapan, penjelasan gaya resiprokal. Itu guru memperkenalkan konsep gaya resiprokal di mana siswa akan bekerja berpasangan untuk saling mengamati dan memberikan umpan balik secara konstruktif. Kegiatan inti 75 menit, menyimak dan mengamati. Peserta didik menonton video pembelajaran, link video pembelajaran dari YouTube offline. Kemudian yang kedua, demonstrasi. Guru bersama peserta didik mendemonstrasikan teknik chest pass yang benar secara perlahan dan jelas. Gerakan passing. Dasar passing, guru mendemonstrasikan teknik passing, menjelaskan detail seperti posisi tubuh, posisi kaki, cara mendorong tangan, dan bagaimana mengukur kekuatan arah passing sesuai dengan penjelasan sebelumnya di video pembelajaran. Yang ketiga, latihan. Pembentukan pasangan. Pembagian pasangan, peserta didik dibagi menjadi pasangan. Setiap pasangan terdiri dari satu peserta didik yang lebih mahir dan satu peserta didik yang membutuhkan lebih banyak latihan jika memungkinkan. Penjelasan peran. Guru menjelaskan bahwa setiap pasangan, satu peserta didik akan bertindak sebagai pelaku yang melakukan passing test pass dan satu lagi sebagai pengamat untuk memberikan umpan balik sesuai dengan asesmen sebelumnya. Asesmen pengembangan diri dan peer assessment arah dekat sejawat. C. Latihan berpasangan, passing. Pelaku melakukan passing test pass bola basket kepada pasangan, sementara pengamat mengamati teknik dan memberikan umpan balik spesifik. Misalnya, posisi kakimu dan tanganmu sudah tepat, tetapi usahakan untuk menjaga keseimbangan tubuh lebih baik dan lanjutkan mendorong bola setinggi dada.
Rotasi peran, penggantian peran setelah beberapa kali percobaan, peserta didik berganti peran agar masing-masing mendapatkan kesempatan untuk menjadi pelaku dan pengamat. Umpan balik terus menerus. Setiap kali peran berganti, pengamat terus memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik. Kemudian yang keempat, diskusi kelompok. Untuk yang pertama, refleksi bersama setelah latihan. Peserta didik berkumpul untuk mendiskusikan pengalaman mereka. Guru memfasilitasi diskusi, mendorong peserta didik untuk berbagi apa yang mereka pelajari dari umpan balik pasangan mereka. Yang kedua, penguatan positif. Guru memberikan penguatan positif, menyoroti perbaikan yang telah dilakukan dan area yang masih perlu ditingkatkan. Yang kelima, praktik mandiri. Peserta didik melakukan latihan secara mandiri atau dalam kelompok kecil dengan fokus pada teknik yang telah diperbaiki berdasarkan umpan balik yang telah diterima. Kemudian dilanjutkan dengan permainan sederhana yang dimodifikasi. Guru mengorganisasi permainan kecil, mini game, di mana peserta didik dapat menerapkan keterampilan CESPAS dalam situasi permainan yang lebih nyata. Keterangan dalam kelompok peserta didik melakukan permainan bola basket sederhana dengan fokus pada teknik CESPAS. Oke Kak, untuk penilaian itu kan ada umpan balik akhir, observasi guru, penilaian kinerja. Terus di bawah lagi Kak, bisa kita lewat-lewat di bawah. Ya, penutup, refleksi, ya seperti itu sudah. Terus ada di bagian bawah lagi Kak. Ya, itu pengesahan. Jangan lupa pengesahan Kak ya. Untuk kakak-kakak yang belum ada pengesahannya, ini harus ada pengesahan. Terus di bawah lagi Kak. Lampiran. Nah, ini untuk asesmen diri. Terus di bawah lagi Kak. Keterampilan itu. Keterampilan, pengetahuan. Ya. Terus Kak, terus di bawah. Ada foto tidak Kak? Yang Kakak lampirkan? Ada foto? Tidak ada ya? Tidak ada Kakak. Untuk media saya gunakan video pembelajaran Kak. Tidak Oke, pakai oke. gambar. Kalau tidak salah di modul ajarnya Kak Yusuf yang ada foto itu. Lebih bagus lagi karena di situ lebih lengkap lagi Kak. Oh iya Kakak. Siap. Ya, ya. Mantap. Itu Kak Yusuf. Saya lihat di terakhir-terakhir itu ada dia lampirkan foto. Foto itu apa? Seperti gambar Kak. Dia diambil di apa? Di Google atau di mana? Tinggal tambahkan di situ. Untuk tambahan saja Kak itu. Lebih bagus juga karena lengkap. Silakan kakak-kakak yang lain, mungkin dari Kak Kayan sudah cukup itu, tapi di bagian coba lihat waktunya Kak, 3 kali 35 ya. Iya Kakak. Kira-kira bisa tidak selesai ini? Semua ini dalam 3 kali 35 ini. Banyak Bisa. kegiatan Kak. Di pertama 15 menit. Kemudian di videonya itu tidak sampai 2 menit kegiatannya. Dia punya video pembelajaran hanya karena fokus di CESPAS saja. Oh ya. Karena jumlah peserta didik 8 orang bisa dikoordinir dengan baik. Kemudian kita mendemonstrasikan sesuai dengan apa yang ditonton dari video pembelajaran tersebut. Kemudian kita langsung bentuk pasangan. Iya, Pasangan 8 orang ini hanya jadi 4 pasang. Bisa kalau untuk ininya Kak, ada tidak itu memuat ice breaking, ada tidak? ada ice breaking tapi tidak termuat di modul ajar Kak. Seharusnya dimuat. Iya ya, dimuat Kak ya, untuk bisa untuk pemanasan atau bisa diselipkan di inti supaya anak-anak tidak bosan Kak. Bisa dalam 1 kali pembelajaran itu
bisa selipkan 3 atau 4 kali ice breaking supaya anak-anak tidak bosan, Kak. Ya. Monoton begitu. Tapi ice breaking-nya yang mendukung dari kegiatan yang kita ajarkan, Kak. Oke, terima kasih Kak Kayan. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Kayan. Mungkin ada tanggapan dari kakak-kakak yang lain, silakan, terkait modul ajar yang Kak Kayan sudah tampilkan ini. Di modul ajarnya Kak Indah, terus Kak Yusuf juga saya tidak lihat ini. Coba lihat logo-logo itu Kak di bagian atas. Kak Kayan, coba di bagian atas dari lembar ini ada logo-logo BGP apa itu. Nah, stop. Iya, ini. Ya. Supaya lebih menarik lagi, supaya tidak kelihatan polos begitu Kak. Kalau bisa taruh ini 2 atau 3 begitu. Untuk logo-logo BGP, terus kurikulum Merdeka, PKG 7OK, nah itu untuk hiasannya di situ Kak. Saya sudah edit kakaknya untuk mau perbaikan. Saya mau kirim, saya tidak bisa buka lagi kakak. Oh, oke. Nanti Saya sudah buat, nanti nggak mau kirim suka tidak, tapi tadi saya buka tidak bisa kirim, saya tidak bisa. Makanya iya, nanti untuk kirim di mana kak? saya yang ini Kak, saya akan ini ulang Oke kak. supaya kakak ini kirim ulang ya. Iya kak. Oke, itu untuk perbaikan saja. Nanti saya ini Kak dari sini baru kalau habis meet ini baru kita kerja itu. Dan untuk tugas-tugas yang lain Kak Indah sudah aman ya? Sudah ini kak bilang kemarin kan saya tanya kakak bilang tinggal 1 itu yang bukti karya itu saja. Iya. Oke. Dan yang tes awal itu kakak belum juga saya kak belum bisa terbuka kakak. Oke, itu sudah saya konfirmasi juga dengan pihak BGP itu. Kalau yang itu nanti bagaimana ke depannya baru saya ini informasikan Kak ya. Kalau sudah ada tanggapan dari BGP. Oke, siap kak. Siap Kak. Untuk Kak. ya. Untuk kakak-kakak yang lain mungkin ada tanggapan dari modul ajar yang kakak yang buat, silakan. Kalau tidak ada, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan Kak. Karena ini adalah meet terakhir kita, jadi saya mohon untuk kalau sudah mengupload modul ajar, kakak-kakak nanti ada penilaian yang kakak-kakak akan kerja itu Kak. Nanti ada penilaian itu, penilaian terhadap hasil, penilaian terhadap penyelenggara, terus apa lagi itu ada, tidak salah itu yang 2 itu saja kayaknya, masih sisa itu. Ya Kak. Silakan Kak ya. Ada yang ditanyakan? Baik Kakak, dari saya Kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan berkaitan dengan modul ajar desain berkuat ini. Tentu kita ada ketambahan mungkin Kakak di bagian lampiran nanti. Apakah kami bisa masukkan termasuk bahan ajarnya dan LKPD yang akan dibutuhkan dalam kegiatan tersebut, yang bisa memandu peserta didik dalam aktivitas di kegiatan inti itu sendiri. Kenapa? LKPD ini akan membantu mereka habis kegiatan ini, saya kegiatan ini lagi. Habis kegiatan ini, saya kegiatan ini lagi. Walaupun nanti itu dilampirkan ada bentuk asesmen atau etiknya seperti
penilaian diri, penilaian antara teman, peer assessment, itu dilampirkan di luar dari LKPD sebagai bentuk penilaian asesmen individu, apa itu dapat menjadi lampiran dari modul ajar tersebut, atau bagaimana mungkin dari kakak-kakak lain bisa berkolaborasi sehingga nanti modul ajar ini dapat kita terapkan di satuan pendidikan kita masing-masing dan dapat kita pertanggungjawabkan dalam kegiatan supervisi oleh guru senior atau kepala sekolah dalam pelaksanaan di satuan pendidikan kita masing-masing. Mungkin itu saja kakak, saya kembalikan. Mungkin ada tanggapan dari kakak-kakak yang lain, silakan. Terkait masalah LKPD. Iya, Kak Febri, bisa Kak Febri? Kasih tanggapan dulu. Apakah LKPD bisa dilampirkan juga di modul ajar? Oh, ini lembar kerja peserta didik. Iya. Ya. Kalau untuk lembar kerja peserta didik bisa. Di situ ada LKPD 1, 2, modul ajar, media pembelajaran, bukan modul, media pembelajaran, LKPD, sama apa lagi satu itu. Bahan ajar. Apa namanya? Bahan ajar atau materi ajar. Itu kan sudah pada sama perangkat toh, sudah di depan dengan perangkat itu. Tapi di belakang itu pasti ada LKPD sama ini bahan ajar, media pembelajaran. Asesmennya juga jangan lupa itu yang pertanyaan-pertanyaan itu bisa. Pertanyaan semantik dan refleksi. Iya, pertanyaan ini juga Kak, pertanyaan misalkan buatkan dia soal 10 atau 5 begitu yang anak-anak kerja setelah ini kerja itu untuk penilaiannya. Asesmennya sudah. Asesmen pengetahuannya. Oke, saya rasa sudah 52 menit, Kak. Jadi kita kan 45 menit. Jadi ini adalah meet terakhir dan saya atas nama pribadi dan sebagai fasilitator, saya mohon maaf karena mungkin dari awal kita sudah bersama-sama di meet atau di tatap muka juga, mungkin ada kata atau tindakan atau perbuatan yang salah. Saya mohon maaf. Karena ini hanya ini yang bisa saya bagi untuk kakak-kakak semuanya. Apa yang saya dapatkan di pelatihan sebelumnya. Jadi saya mohon maaf kalau ada kekurangan, Kak. Kalau ada kesalahan dan kekurangan dari materi-materi yang sudah saya sampaikan, saya mohon maaf atas nama pribadi. Saya mohon maaf. Sekiranya kita meet ini adalah meet terakhir, tapi pertemuan kita ini saya rasa bukan pertemuan yang terakhir. Dan kalaupun kakak-kakak nanti ketemu sama saya, ya tolong tegurlah. Atau kalau saya yang lihat kakak-kakak juga, pasti akan saya tegur. Begitu, Kak. Ya, terima kasih. Saya di sini jadi ketua kelas. Mengucapkan juga banyak terima kasih kepada fasilitator, kepada ini Badan Penyelenggara PKG PJOK untuk 2024 karena kita sudah mendapatkan banyak ini pelajaran yang dulu tidak tahu. Anggaplah saya kemarin juga bilang kita kuliah ulang sudah. Apalagi yang Kak Yusuf itu juga sudah tua, jadi pasti ada refresh sedikit, yang sudah tua sudah lupa jadi itu. Dan untuk terakhir kalinya waktu
kita cuma tetap maya dan selama ini berkumpul 1 minggu dalam tatap muka, dalam keasikan, dalam ini ada salah kata atau salah perbuatan. Saya mewakili kawan-kawan untuk minta maaf, dan ada juga kawan yang tidak ini aktif dan lambat-lambat kirim tugas namanya. Itu sudah mepet-mepet kerja tugas. Zoom juga kadang kita tunda, kadang ini apa, kadang ini ada yang lambat, ada sinyal, ya itu. Saya sebagai ketua kelas dan mewakili kawan-kawan, terima kasih banyak atas ini pengalaman dan ilmu yang sudah dibagikan oleh Kak Fasilitator. Terima kasih. Bisa ditambahkan untuk kawan-kawan untuk yang bisa menambahkan sedikit. Terima kasih. Terima kasih Kak Febri, kita kasih trompet untuk Kak Febri. Mungkin dari kakak yang lain bisa. Izin saya berbicara, Kakak. Silakan Kak. Jadi atas nama pribadi saya ucapkan terima kasih untuk Fasil yang sudah berlelah, bersusah payah mengumpulkan kami dengan 1001 macam karakter yang ada, terutama saya. Begitupun teman-teman yang sudah sering mensupport saya, ya, walaupun dalam keterbatasan, ada rasa jengkel, ada rasa marah, yaitu manusia. Melalui kesempatan ini untuk adik-adik saya semua, saya minta maaf. Marilah kita melupakan semua hal yang negatif, kita ambil positifnya. Jangan pernah berhenti untuk belajar, terkhusus untuk kalian yang masih muda-muda. Karena kalian masih panjang, perjalanan kalian masih panjang. Saya sudah kurang lebih 25 tahun mengabdi menjadi guru. Ya, merdeka. Sudah setengah abad lebih, seperempat abad saya mengajar. Jadi ya kalau mau bilang bosan, ya bosan juga. Tapi itulah panggilan. Ya. Dalam banyak hal, saya atas nama pribadi mohon maaf kepada Kak Fasil, rekan-rekan. Kadang-kadang gara-gara ini bola kaki kita tunda. Karena ada tahlilan kita tunda. Kak Febri jangan tertawa, Kak Febri. Kakak sendiri yang tunda-tunda. Kak Hen, Kak Kayan, Kak Indah. Ya itu aja. Terima kasih Kak Fasil. Anda begitu luar biasa. Sudah mau bersabar dengan 1001 macam karakter yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kak. Karena selama tatap muka ini, saya tinggal di Kak Yusuf ini, luar biasa. Biasa maksudnya, biasa apanya? Biasa ini. Kita makan enak terus di rumah sana. Malu ini fasilitator. Kalau tidak kasih lulus Kak Yusuf, bahaya. Dia pintar dari muka itu. Aman Kak, aman. Ini kau cari hal dengan kau Febri. Hanya tinggal ini satu orang saja ini kau di Salura. Jadi kita semua ini Kak Febri, Eksan. saya kirim kau di Salura, Febri. Tolong dulu ini teman-teman yang lain, ketua kelas Kak Eksan ini. Beban juga ini, hanya 6 orang baru dia sendiri ini yang tidak aktif sama sekali. Ya harapan saya Kak Kayan, Kak Hendrik yang dekat-dekat di sana sudah bantu, sudah. Siap Kakak. Itu cari. Mana kalah dengan Goa 2 begini. Saya sudah konfirmasi Kakak, memang ada di perjalanan tadi, baru juga masuk WA dan akan mengikuti ini. Namun sampai dalam detik ini mau habis juga pertemuan kita, beliau belum bersama dengan kita di ruang virtual ini. Itu saja. Maksud saya begini Kak Kayan, besok barangkali dengan Kak Hendrik main-main sudah ke sekolahnya dia atau bantu sudah. Ya.
Mungkin dari saya kakak berkaitan dengan akhir sesi ini tidak selesai di sini saja dan terus kita mengembangkan diri apa yang disampaikan oleh kakak Febri dan kakak Muhammad Yusuf sebagai senior kami yang sudah menanam buana 25 tahun kurang lebih yang disampaikan tadi berkaitan dengan tupoksi sebagai guru PJOK walaupun berbeda jenjang, namun banyak hal yang kita dapatkan dari beliau, terkhususnya saya banyak sekali yang saya dapatkan sebelum kegiatan-kegiatan diseminasi ini. Beliau banyak membantu untuk peningkatan jurnalisme saya sebagai guru PJOK di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler juga. Karena Muhammad kakak Muhammad Yusuf sebagai kakak pembina juga di saya. Kemudian keberlanjutan dari kegiatan diseminasi ini banyak yang kita dapatkan. Mungkin kita tidak stop di sini saja, kita bisa literasi banyak berkaitan dengan modul-modul sebelumnya yang sudah kita dapatkan untuk terus mengembangkan diri kita sebagai guru profesionalisme, sebagai guru PJOK. Terima kasih juga kakak Fasil yang sering sekali membantu kami dalam setiap liku-liku kami, karakter kami yang sudah disampaikan oleh kakak Febri dan kakak Muhammad Yusuf tadi, tidak diulangi lagi. Permohonan maaf juga secara pribadi berkaitan dengan tingkah laku yang tidak berkenan kakak. Kemudian berkaitan dengan kegiatan-kegiatan akan datang, semoga kegiatan ini akan berlanjut nanti. Mudah-mudahan ada keberlanjutan. Ini harapan kakak sehingga kita tidak puas dengan satu kegiatan saja, tapi ada keberlanjutan dari diseminasi. Lalu ada hal-hal positif lain di luar daripada ini nanti di grup bisa kita sharing bersama untuk kita bisa melengkapi satu sama yang lain. Mungkin itu saja yang saya perlu dapat sampaikan. Terima kasih juga kakak-kakak yang lain sudah bersama-sama kita berkolaborasi untuk kita dapat selesaikan kegiatan diseminasi kurang lebih 3 bulan ini hingga pada bulan Desember di Zoom virtual malam hari ini kakak. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada kakak moderator. Terima kasih banyak, sebanyak-banyak kakak. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Kalau sudah, kita bisa minta foto bersama Kak untuk terakhir di kegiatan kita. Bisa open kamera semua untuk supaya kita foto bersama. Mana ini? Kak Indah, Kak Yusuf, Kak Hendrik. Oke. Kak Yusuf, mana ini? Supaya kita foto bersama Kak. Kakak Indah. Hai orang tua. Kak Indah pilek kayaknya ini. Sudah buka tapi tidak terbukanya. Tidak bisa terbuka di kamera. Maklum sudah tetangga punya. Bisa itu. Dia baru mulai menyala di kamera. Abangku. Kemana? Sudah kelihatan kan? Saya punya kumis. Belum kakak. Belum abangku. Belum menyala abangku. Kakayan saya belum kelihatan. Sinyal hanya Kak Fasil punya muka yang kelihatan. Itu Kak Febri itu. Nyala yang gini. Oh, sudah. Ini baru. Kak Indah, silakan Kak Indah. Kak Indah lagi yang tidak menyala ya. Kameranya Kak Indah di ini Kak. Dikasih turun sedikit. Nah, Kakayan punya kamera tidak menyala. Menyala sudah itu. Silakan Kak, screenshot.
Baik, izin share screen ini apa? Oke, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Oke, Oke, 3 ganti kali gaya. cepet nih Kak. Oh, ganti kayak. Oke. Aduh, bagaimana? Baik. Oke, Kak 1, Febri Kak jam Febri, 2. kayak apa nih Kak Febri? Febri. Gini Kak Febri. Menyala kayak menyala, saya menang. Menyala harus menyala tuh. Menyala sudah habis. Masuk Sekarang menang toh. gaya lain dulu. Setan toh. Oke. Oke. Oke, terima kasih Kak. Saya izin. Oke, Yuk. saya izin matikan rekaman. Berdoa sebelum. Oh iya ya. Oh sorry. Terakhir Kak, silakan. Maaf. Ya, Saya kira sudah. Silakan Kayan, untuk doa terakhir. Kakayan sudah untuk berdoa. Sampai ke kota kelas untuk terakhir kalinya saya ini suruh kalian ini. Jadi untuk terakhir kalinya. Jadi Oke, Kakayan. baik. Kirim foto Terima dulu. kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Kakak Ketua di virtual meet malam hari ini sebagai penghujung dari semua kegiatan kita dari kurang lebih 3 bulan. Oleh karena itu, izinkan saya membawa doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, kami datang ke hadapan-Mu dengan rendah hati, memohon berkat-Mu atas acara, atas kegiatan yang kami lakukan kurang lebih 3 bulan ini di diseminasi kegiatan PGKG, PGKOK, kelas 004, Gelombang 2, Kabupaten Sumba Timur. Pada kesempatan malam hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa buat kakak fasilitator yang berjerilah memfasilitasi kegiatan ini sehingga kami bisa dapat laksanakan dengan baik dan kami bisa dapat terapkan dalam setiap langkah kegiatan sebagai tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru PJOK di satuan pendidikan kami masing-masing ya Tuhan. Berkati juga buat kami sebagai peserta agar kami dapat melaksanakan setiap apa yang kami dapatkan dalam kegiatan ini untuk bisa kami terapkan di satuan pendidikan kami masing-masing pula ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih juga buat setiap kegiatan yang kami akan laksanakan pada minggu-minggu yang akan datang dalam tupoksi kami sebagai guru, dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing di satuan pendidikannya Tuhan. Ya Allah kami dalam kerajaan surga, pada kesempatan malam hari ini juga kami mengucap syukur dalam terutama kami sebagai umat Kristiani menyambut damai Natal yang akan datang ini ya Tuhan. Kiranya damai dalam segala macam kegiatan yang kami akan lakukan sehingga kami dapat menerima sabda Tuhan dan Yesus Kristus. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, ampuni akan salah dosa yang kami perbuat, baik secara sadar maupun tidak sadar, yang berkenan Tuhan memberkati, yang tidak berkenan Tuhan mengampuninya Tuhan. Ya Allah kami dalam kerajaan surga, pertemukan pada kegiatan-kegiatan yang akan datang, sehingga kami bisa dapat berkumpul satu dengan yang lain, sebagai keluarga besar, guru PJOK, diseminasi PKG PJOK, kelas 004 ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, ini doa, ini sembahyang kami. Lewat kedatangan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, terima kasih Kak Kayan. Izin saya matikan rekaman.